Aku mau nanya, Putri tuh punya pengalaman pernah mengajar nggak sih? Alhamdulillah pernah Mengajar di mana? di daerah Depok. Kalau gitu aku ada beberapa pertanyaan mengenai problematik siswa sekolah dasar. Mungkin Putri bisa bantu untuk aku menjawab ya. Apakah Putri bersedia? Bersedia. Baik, kita mulai ya. Iya. Yang pertama, bagaimana sih Putri melihat karakteristik umum siswa usia sekolah dasar? Untuk karakteristik siswa sekolah dasar tuh beragam ya. Ada siswa sekolah dasar tuh yang terlalu aktif, terus cepat bosen, mondar-mandir gitu. Lalu karakteristik selanjutnya tuh ada yang anak tuh karakteristik itu cepat nangkep pelajaran, tapi ada juga yang sulit banget untuk belajarnya. Nah itu kita sebagai guru tuh harus pintar-pintar cara mengatasi berbagai karakteristik siswa kita yang ada di kelas itu. Lalu selanjutnya apa aja sih yang permasalahan yang paling sering dihadapi oleh siswa usia sekolah dasar yang Putri pernah tahu? Untuk permasalahan siswa sekolah dasar itu ada banyak banget. Yang pertama itu siswa sekolah dasar itu sering banget bullying sesama teman gitu, misalnya bullying sama orang tua, warna kulit dan sebagainya. Lalu yang kedua itu permasalahannya tuh anak-anak SD itu ada yang beragam gitu loh karakteristiknya. Ada yang kesulitan belajar, kesulitan membaca, terus juga saya lihat banyak banget anak SD sekarang tuh yang kurang adabnya, kadang sopan santunnya kurang, ngomong kasar. Nah itu dia sebagai guru tuh harus pintar-pintar tuh cara mendidik mereka untuk tidak berlaku kasar atau ngomong kasar atau bertindak kasar gitu namanya. Lalu selanjutnya, menurut Putri, pelajaran apa sih yang paling sulit dipahami oleh siswa? Kalau siswa SD itu pelajaran paling sulit itu matematika, karena kita sebagai guru tuh harus mengajarkan matematika itu konsep step by step gitu. Jadi tuh anak SD itu nggak bisa misalkan kita kasih rumus nih, itu mereka nggak bisa langsung ngerti. Nah kita contohnya apalagi anak SD itu harus ada contoh konkret kan. Kalau nggak ada contoh konkret mereka nggak bisa misalkan berhitung matematika. Kita harus ada benda nyatanya, misalkan ada apel sama satu apel, jadi ada berapa apel, dua gitu tuh kita harus menggunakan media konkret ya, seperti itu. Lalu selanjutnya, Putri pernah nggak sih menemukan siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran? Nah itu tentunya ada ya, yang dimana tuh siswa itu tuh kadang kenapa sih mereka nggak aktif, itu karena mereka malu. Kadang tuh mereka mau jawab pertanyaan guru, tetapi mereka tuh malu dan malu sama takut salah, kayak ini jawaban aku benar atau salah nggak ya, atau kadang mereka merasa pertanyaan itu terlalu sulit gitu. Jadi itu kita harus sering memberikan apresiasi terhadap siswanya supaya tuh mereka tuh nggak takut gitu loh untuk bertanya kepada guru. Jadi mereka aktif dalam percaya diri dalam menjawab pertanyaan dari gurunya gitu. Jadi aktif gitu untuk pembelajaran. Lalu menurut Putri, apa sih penyebab utama munculnya permasalahan belajar pada siswa usia sekolah dasar? Nah permasalahan utama itu kenapa sih anak-anak SD itu sulit banget ya, kesulitan dalam belajar. Yang pertama itu mereka kurang motivasi belajar. Mereka tuh harus didorong, kayak misalnya kita harus memberikan rewards, kayak kalau mereka sudah berhasil melakukan sesuatu, kita harus kasih reward atau hadiah kecil supaya itu motivasi belajar mereka lebih meningkat. Kemudian kita harus membimbing belajar mereka pelan-pelan dengan sabar gitu. Seperti itu sih. Berarti peran orang tua dan peran guru juga harus saling kerjasama ya? Harus saling terjalin, karena kan sebagai guru kan kita harus komunikasi juga kan dengan orang tua. Gimana sih karakteristik anak ini kalau di rumah, supaya kita tuh bisa menghandle anak-anak tuh di sekolah juga gitu. Lalu apakah Putri pernah menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar? Itu tentu pernah, yang dimana tuh anak-anak
itu tuh sulit banget untuk menyerap informasi atau materi. Itu istilahnya anak-anak yang lambat berpikir atau lambat belajar. Nah, bagaimana sih solusinya gitu ya untuk mengatasi anak yang kesulitan belajar gitu? Nah, solusinya biasanya tuh saya menggunakan media konkret seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Anak-anak SD itu harus ada contoh konkretnya supaya lebih mudah mereka menyerap materi pelajaran. Terus juga kita harus ekstra sabar karena anak-anak yang sulit belajar itu butuh suasana yang tenang dan nyaman gitu. Jadi kita harus pelan-pelan mengajari sesuatu itu terhadap mereka seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana cara Putri menghadapi jika siswa ada yang kurang disiplin atau melanggar aturan kelas? Itu gimana cara Putri? Bagi saya kalau misalkan ada anak yang kurang disiplin atau misalkan datang terlambat ke sekolah, itu kita tuh tidak boleh menegur anak itu tuh langsung di hadapan teman-temannya. Misalkan ada si A terlambat nih masuk ke kelas nih ya, nah itu kita tidak bisa menegur, kamu kok terlambat sih datang ke kelas, kemana aja gitu. Itu nggak boleh. Kita jangan pernah kita melakukan hal itu di hadapan teman-teman kelasnya, karena itu bisa menyebabkan bullying. Jadi kita tuh untuk mengetahui penyebab kenapa dia bisa terlambat, kita harus secara pribadi, private. Misalkan kalau misalkan teman-teman kelas yang udah pada keluar, baru kita tanyain baik-baik, kita identifikasi masalahnya kenapa sih bisa terlambat. Terus setelah kita mengetahui permasalahannya apa, kita bisa memberikan solusi dan nasihat terhadap anak itu gitu. Dari ngomongnya secara empat mata ya? Jangan di hadapan teman-temannya, Nggak menegur secara langsung gitu. menghindari kasus bullying lah seperti itu. Lalu bagaimana Putri menyikapi perilaku siswa yang menunjukkan tanda-tanda gangguan emosi atau kurangnya motivasi belajar? Nah, itu cara saya mengatasi gangguan emosi terlebih dahulu. Itu caranya jika saya melihat siswa saya tantrum gitu atau emosinya tidak terkendali, itu biasanya saya mengajari anak ini nih bagaimana cara mengontrol emosi. Misalkan jika kita sudah melihat anak-anak ini tanda-tandanya mau tantrum nih, jadi kita harus mendekati anak itu, kita identifikasi masalahnya apa, kita tanyain kamu kenapa kok terlihat sangat marah gitu. Dari situ kita harus melakukan pendekatan. Lalu setelah kita mengetahui permasalahannya kenapa anak ini bisa marah gitu, kita bisa coba mengontrol emosi dengan, kalau kamu marah, kamu harus melakukan tarik nafas dulu, tarik nafas buang, lalu berikan waktu 5 detik. Nah, itu supaya tuh suasana hatinya tuh bisa lebih tenang. Jadi nggak langsung marah anaknya. Jadi tuh bisa kita ajari cara mengontrol emosi gitu. Lalu selanjutnya tadi apa setelah Kurangnya motivasi belajar. Nah, kalau kurangnya itu lagi ya tadi menggunakan reward, reward sama comment juga. Kita harus memberikan reward. Selanjutnya, bagaimana sih cara Putri menyikapi perilaku siswa yang menunjukkan tanda-tanda gangguan emosi atau kurangnya motivasi belajar? Nah, cara saya untuk mengatasi permasalahan tersebut, khususnya untuk anak yang mempunyai gangguan emosi itu, saya melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap anak itu. Kenapa anak itu bisa marah ataupun sedih? Setelah saya tahu permasalahannya apa, kemudian itu saya memberikan solusi terhadap anak itu, bagaimana cara mengontrol emosi mereka. Kalau mereka sedang marah, itu mereka bisa melakukan teknik tarik nafas dan buang nafas, lalu bisa memberikan jeda waktu 5 detik supaya itu mereka bisa lebih tenang. Jadi kalau marah itu nggak langsung meluap-luap, tapi harus tenang dulu. Nah, setelah mereka tenang, baru kita ajak ngobrol, kenapa kamu, lalu kita memberikan dukungan dan dorongan supaya mereka tuh bisa lebih tenang, bisa anggap kita sebagai teman sendiri tapi bukan guru. Nah, kemudian kita bisa berkonsultasi dengan guru BK kalau misalkan mereka mempunyai permasalahan yang berat ataupun dalam atau misalkan kalau punya permasalahan keluarga itu bisa berkonsultasi dengan guru BK seperti itu. Lalu untuk anak yang kekurangan motivasi belajar itu, caranya kita bisa memberikan reward terhadap anak itu supaya itu mereka tuh lebih semangat lagi belajar. Sama yang tadi Putri bilang pertama ya. Nah, lalu kita juga bisa
contoh konkret supaya benda konkret seperti yang sudah dirangkai tadi supaya anak-anak tuh lebih lebih semangat lagi dan lebih gampang gitu untuk mendapat konsep belajar itu. Baik, lalu selanjutnya Putri pernah nggak sih menemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sekelasnya? Nah itu pasti pernah yang dimana tuh untuk anak-anak seperti itu tuh mereka tuh kadang tuh sukanya diem, nggak suka keramaian, Nggak suka bersosialisasi. Nah, seperti itu. Kita tuh cara mengatasi anak-anak yang mempunyai masalah interaksi terhadap teman sebayanya itu kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang dimana tuh untuk anak yang kurang aktif itu ataupun dia susah bersosial bisa digabungkan dengan anak yang aktif, jadi itu dia nggak diem aja tapi bisa berbaur dengan anak-anak sepantarannya seperti itu, Teman sekelasnya. teman sekelasnya. Lalu selanjutnya, apakah ada perbedaan pendekatan yang Putri terapkan dalam menghadapi siswa dengan latar belakang yang berbeda? Nah, tentunya itu ada, misalnya untuk anak yang latar belakangnya orang tuanya tuh kurang mampu, itu tuh kita bisa mengajukan bantuan beasiswa. Kita sebagai guru bisa mengajukan beasiswa itu ke pihak sekolah supaya tuh anak yang kurang mampu bisa mendapatkan beasiswa. Lalu untuk anak yang latar belakang orang tuanya sibuk bekerja, kita tuh harus memberikan pendampingan secara ekstra karena kan mereka kan orang tuanya kan nggak 24 jam di rumah, jadi tuh kita bisa sebagai orang tua pengganti mereka kalau orang tua mereka sibuk. Nah kemudian untuk anak latar belakang yang otoriter orang tuanya tuh kita bisa memberikan pendekatan terhadap mereka dan dukungan emosional supaya tuh mereka tuh gak tertekan dengan orang tuanya yang otoriter. Jadi kita harus yang fleksibel lah. Kita kalau misalkan latar belakang berbeda, kita juga punya solusi yang beragam juga untuk permasalahan tersebut. Lalu selanjutnya, menurut Putri sejauh mana sih peran orang tua dalam membantu mengatasi problematika yang dialami siswa di sekolah? Peran orang tua itu sangat penting terhadap perkembangan anak karena orang tua itu kan 24 jam di rumah. Nah, sejauh mana sih orang tua itu dapat mengatasi permasalahan yang anak-anak mereka punya? Nah, itu tuh dengan cara biasanya orang tua tuh perannya mengawasi apakah anak itu belajar enggak di rumah. Lalu misalkan kalau misalkan anak mereka itu ada tugas sekolah apa, mereka bisa membantu orang tuanya itu. Lalu supaya orang tuanya itu tahu permasalahan apa aja sih yang terjadi anak itu di sekolah. Istilahnya itu peran orang tua dan guru itu harus saling bekerja sama. Jadi komunikasi itu jalan dulu, jangan miskomunikasi seperti itu. Lalu menurut Putri, penting nggak sih wali kelas bekerja sama dengan guru BK untuk menangani permasalahan siswa yang ada di sekolah? Nah, menurut saya itu penting banget. Kita sebagai guru kelas tuh harus istilahnya harus bekerja sama dengan guru BK. Kalau misalkan ada siswa kita yang mempunyai kesulitan emosi atau kesulitan belajar atau mempunyai permasalahan pribadi dengan orang tuanya tuh kita bisa berkonsultasi dengan guru BK bagaimana sih solusi yang tepat gitu untuk menghadapi permasalahan ini, karena kan kita gurunya tuh yang lebih tahu gitu kalau karakteristik anaknya bagaimana, permasalahannya bagaimana, lalu orang tua dari masing-masing siswa kita bagaimana karakternya. Nah kita bisa bekerja sama dengan guru BK untuk mengatasi semua permasalahan tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana Putri menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa yang menunjukkan perilaku kurang baik, kayak anak itu suka membantah, suka ngebohong, atau siswa itu suka mengganggu temannya. Nah itu cara pertama saya tuh, kita sebagai guru tuh harus menjadi role model yang dimana kita sendiri yang harus mempunyai sikap tersebut. Misalkan kita mau
mengajarkan anak itu cara bersopan santun atau berbicara jujur. Nah kita sendiri dulu yang harus memulainya. Kita sebagai guru tidak boleh berbicara kasar atau menggunakan nada tinggi. Nah anak itu kan pasti mencontoh orang dewasa dulu kan. Nah jadi kita sebagai guru harus menjadi role model bagi mereka, yang dimana supaya menjadi contoh yang baik nih untuk siswa kita, supaya siswa itu bisa lebih disiplin, lebih gampang diatur. Nah kalau misalkan anak itu masih nggak bisa mengontrol emosi mereka dengan kasar, nah itu kita bisa mengatasinya edukasi atau sosialisasi terhadap mereka. Kenapa mereka tuh tidak boleh berperilaku kasar gitu, ataupun misalkan mereka itu punya perilaku yang suka bohong. Dan kita harus ada contoh konkretnya. Kalau misalkan mereka berbohong tuh akibatnya apa, ada sebab akibat, supaya mereka tidak melakukan hal seperti itu. Apa sih tantangan terbesar yang Putri hadapi dalam menangani siswa dalam beragam permasalahan? Tentunya tantangan terbesar itu sebagai guru SD itu, yang pertama itu tantangan terbesarnya cara mengajarkan adab, moral, dan etika terhadap anak-anak usia dini itu. Karena tuh anak-anak usia dini itu rentan banget kan ya mengikuti sikap orang dewasa. Jadi tuh kita harus memberikan contoh yang baik untuk siswa kita, supaya tuh siswa kita tuh tidak melenceng istilahnya. Nah, ataupun kita harus memberikan edukasi bahwa kalau mereka melihat konten-konten yang tidak sepantasnya mereka lihat di TikTok ataupun di Instagram tuh mereka tuh harus memfilter bagaimana konten itu tuh bisa memberikan dampak positif atau negatifnya. Jadi itu sebenarnya kita harus mengajari siswa kita tuh yang baik dan yang benar. Itu tantangan terbesar bagi saya. Seperti itu. Berarti lebih susah pelajarin tentang adab dibanding materi. Nah benar, bagi saya tuh lebih susah ngajarin adab, karena itu kan harus dengan contoh konkret kan. Kalau akademik kan masih bisa dihandle dengan cara lain seperti itu. Menurut Putri, solusi apa sih yang paling efektif dalam mengatasi problematika siswa usia sekolah dasar? Nah solusi yang efektif itu adalah misalnya untuk untuk anak yang kesulitan membaca, nah kita tuh bisa menggunakan berbagai macam metode pembelajaran membaca, misalkan pembelajaran SAS atau pembelajaran yang menggunakan contoh konkret. Lalu solusinya tuh kita harus memberikan gaya belajar yang sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Itu pasti kan karakteristiknya berbeda, pasti menggunakan gaya belajar yang berbeda. Kan nggak bisa dong kalau kita melihat anak kita itu kinestetik nih, sifatnya yang suka lari-larian, kan kita nggak bisa yang memberikan medianya itu visual atau gaya belajarnya itu pasti macam-macam kan. Jadi kita harus sesuaikan bagaimana kondisi siswa tersebut dan bagaimana kondisi kelas tersebut gitu. Mungkin itu aja Putri yang mau aku tanyakan. Sebelumnya terima kasih, maaf mengganggu waktunya. Sama-sama Indonesia, tidak apa-apa, santai saja. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.